Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Misila di pelajaran SKI kelas 8. Hari ini kita masih akan tetap membahas bab 1 tentang Bani Abbasiyah. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Satu, peta wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, penyiaran Islam merambah sampai ke wilayah Eropa Barat dan Eropa Timur, kecuali Andalusia. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, pada masa Khalifah Al-Mahdi di tahun 158 sampai 169 Masehi, kekuasaan Islam bertambah pesat sampai ke wilayah Timur Asia Tengah, India, dan perbatasan Cina, bahkan sampai ke wilayah Turki, Armenia, dan wilayah Laut Kaspia, dan berhasil pula merambah memasuki Selat Bosporus. Sikap demokratislah dan pemerataan pembagian jabatan di antara para golongan yang ada dalam pemerintahan Bani Abbasiyah di wilayah tersebut membuat Islam semakin jaya dan mengalami peningkatan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, baik dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Hal ini berbeda dengan keadaan ketika ada dalam pemerintahan Bani Umayyah, di mana tidak terdapat sikap demokratis dan selalu berpihak kepada golongan tertentu saja, sehingga menimbulkan banyak protes dari kaum yang merasa tidak diperlakukan secara adil pada masa itu. Dua, keadaan daerah dan kerajaan-kerajaan di luar Islam dan kaitannya dengan perkembangan pengaruh Islam. Dengan berhasilnya dikuasai Andalusia oleh Abdurrahman ad-Dakhil, menyebabkan kekuasaan Islam menjadi bertambah besar dan bertambah luas, sehingga layak disebut sebagai superpower yang terpancang di dua bagian, yaitu di wilayah barat adalah Eropa Barat dan Eropa Timur yang dikuasai oleh kaum Bani Umayyah, dan di wilayah timur yaitu di Asia, Afrika, Persia, dan Cina yang telah dikuasai oleh kaum Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah melakukan politik luar negeri dengan raja-raja Islam untuk menghadapi kekuatan kerajaan-kerajaan non-Islam. Di bawah kekuasaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tahun 163 Masehi, Bizantium, wilayah non-Islam yang sangat kuat pada masa itu, selalu ingin menyerang wilayah negeri Syam dan negara-negara dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Dan serangan Bizantium itu pada saat itu berhasil ditangkis dan dipaksa untuk melakukan perjanjian peletakan senjata selama 7 tahun oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dan pada tahun 223 Masehi, pada waktu itu pemerintahan Al-Mu'tasim, kekuatan Islam di kota Tarsus mampu memperluas wilayah baru sampai ke kota Amuria, yaitu sebuah kota besar di Asia Kecil, milik wilayah kekuasaan Bizantium. Ketika Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi, pada tahun 163 Masehi, Syria kembali diserang oleh Bizantium hingga kocar-kacir, dan Al-Mahdi memerintahkan Harun al-Rasyid dan dibantu oleh Khalid al-Barmarki membalas serangan Bizantium
hingga benteng terkuat Bizantium yang bernama Benteng Smala dan wilayah Selat Bosporus milik Bizantium berhasil dikuasai oleh Harun al-Rasyid. Hingga Ratu Iren terpaksa harus membayar upeti sebagai ungkapan kekalahan. Setiap tahun dia harus membayar upeti sebesar 90 dinar kepada daulat kekuasaan Islam, dan ini terjadi pada tahun 165 Masehi. Dan Harun al-Rasyid berhasil memaksa mereka melakukan peletakan senjata selama 3 tahun. Setelah itu, pada saat Khalifah Al-Mahdi wafat dan digantikan oleh anaknya Harun al-Rasyid, Bizantium masih saja melakukan kerusuhan di wilayah perbatasan kerajaan Islam. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi oleh panglima beliau yang berkebangsaan Turki. Hingga akhirnya Bizantium mengalami kekalahan dan terpaksa harus membayar upeti. Dan kota Tursus milik Bizantium berhasil diambil dan dijadikan pusat markas tentara Islam, dan bahkan daerah Anggora, Pulau Kreta, Siprus, dan kota Heraklitus dapat diduduki di tahun 181 Masehi. Tiga, kekuatan raja-raja Andalusia, Spanyol, Eropa Barat. Bani Abbasiyah berusaha agar jangan sampai raja-raja Kristen di Eropa Barat yang berada di wilayah di bawah raja-raja Gothia Barat bergabung dengan raja-raja di Eropa Timur untuk melawan Abbasiyah. Untuk itulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Al-Mansur pada tahun 138 Masehi bersahabat dengan Raja Pepin dari Prancis dan mengarahkan beliau untuk menghadapi Abdurrahman, Raja Islam Andalusia yang berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Dan Khalifah Al-Mahdi pada tahun 165 Masehi menjalin persahabatan pula dengan Raja Eropa Barat, yaitu Karel de Grote, yang tujuannya adalah untuk menambah kekuatan. Melihat besarnya kekuatan Abbasiyah, Harun al-Rasyid menggunakan politik luar negerinya dengan menjalin ikatan dengan Karel de Grote bersama Bani Umayyah untuk menghadapi Bizantium. Empat, kekuatan daerah Afrika. Daerah Afrika Utara di Damsyik tidak senang dengan kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu, karena perlakuan Bani Umayyah yang semena-mena terhadap kerajaan di Damsyik. Akhirnya ketika Bani Abbasiyah berkuasa, Damsyik mendirikan kekuasaan sendiri di bawah kekuasaan amir-amir barbar, yang akhirnya dikuasai oleh Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Al-Mansur tahun 155 Hijriah. 5. Kekuatan daerah Hindustan. Pada tahun 168 Hijriah, Al-Mahdi menyerang dan menghancurkan patung-patung dan kuil Hindu di Hindustan. Hingga pada saat itu Hindustan dapat dikuasai dengan cara yang sangat mudah sekali. Dan pada saat itu terjadi bencana angin topan yang menghancurkan banyak sekali tempat-tempat yang ada di Hindustan. Dari semua kejadian yang terpenting pada saat peristiwa penguasaan wilayah Eropa Timur dan oleh Bani Abbasiyah dan penguasaan wilayah Eropa Barat oleh Bani Umayyah adalah bahwa umat Islam dapat mengambil ilmu pengetahuan yang didapat dari bangsa Eropa dan Yunani yang sangat berguna bagi kemajuan pengetahuan umat Islam, yang pada akhirnya semua itu membuat Islam menjadi berpengaruh dan menjadi kuat dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya, yang akhirnya banyak membuat orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam.